Permisi, Ibu. Permisi, masuk Ibu. Sampai duduk ya. Ibu Vira. Iya, Ibu. Ibu, perkenalkan, nama saya Hajira, saya petugas gizi di sini. Saya dengar kita rujukan dari Posyandu, disuruh Ki Kadar ke sini. Iya, Ibu. Jadi saya kemarin ke Posyandu bawa anakku, tapi katanya di sini dia bilang tidak bagus gizinya anakku, jadi disuruh ke sini. Oh, disuruh ke sini, Di. Apa yang bisa saya bantu, Ibu? Jadi itu tadi, Bu, karena dia bilang tidak bagus, makanya saya mau tanya ke kita, Ibu, bagaimana status gizinya anakku. Bagaimana kabarnya anak tak sekarang? Kabarnya sehat-sehat, Ibu, tapi memang belakangan biasanya ya anak-anak kayak demam, flu, batuk, tapi sehat sekarang. Kalau kita sehat juga, tak? Iya, sehat. Bisa lihat KNS-nya ada kita bawa? Iya. Oh, ini KNS-nya. Oh, bagus ya tawa Ibu, setiap bulan menimbang anaknya, Di. Setiap bulan ke Posyandu, Ibu, Di. Iya, Ibu. Oh, ini dirujuk karena berat badannya anak tak ini tidak naik, Di. Iya, Ibu. Kalau 6 6 kilo terus. Kalau menurut tak ini garisnya bagaimana ini, Bu? Kalau yang dibilang sama kader Posyandu katanya tidak naik-naik berat Tidak badannya. Begitu-begitu terus katanya berat badannya. Betul, Ibu ya. Kalau dilihat dari KNS-nya, kurvanya ini, kurva pertumbuhannya anak tak tidak mengikuti kurva pertumbuhan normal. Nah, dia berada di garis merah, Ibu ya. Tapi Ibu, berat badannya 6 kilo terus dari bulan lalu, Ibu, Di. Tapi kita ingat berapa pengukuran tinggi badannya? Tinggi badannya kemarin cuma naik 1 cm, dari 66 ke 67. 67, Di. Berarti berat badannya bulan ini 6 kilo, panjangnya 67. Kalau ini, Bu, berdasarkan status gizinya anak tak di usia 9 bulan, kita lihat dari kurva berat badan menurut panjang badan anak, status gizinya anak tak Ibu berada di sini, Bu, di bawah garis -2. Artinya apa? Anak tak itu mempunyai status gizi kurang. Jadi bagaimana itu, Ibu? Masa kurang status gizinya anakku? Tidak usah mikir khawatir ini, Bu, Di. Status gizi itu bisa diperbaiki. Ibu, bagaimana makannya ada, Ibu? Makannya lancar-lancar, Ibu, selama ini. Makanya saya juga heran kenapa dibilangnya status gizi kurang, tidak bagus, berat badannya tidak naik-naik, tapi makan terus, lahap Ji, nak kasih habis Ji, itu biasa 4 sendok makan. Oh, apa itu 4 sendok makan yang dia makan, Ibu? Biasa saya kasih itu cuma sun sama super bubur. Kalau sun saya biasanya kasih pagi malam, terus saya kasih super bubur tuh siang biar dia tuh enggak bosan. Oh, berarti anaknya Ibu dikasih makan sun, kalau bukan sun, super bubur. Dihabiskan 4 sendok makan. Selain makanan itu, ada lagi yang diberikan, Ibu? Paling susu formula yang saya kasih, Ibu, karena kan asiku ini kan tidak mau keluar dari bulan 6 usianya anakku tuh tidak mau menyusui karena kurang sekali kurasa asiku. Jadi aku kasih misalnya support daripada lapar ke anakku tuh. Berarti Ibu memberikan susu formula karena merasa tidak ada mie asita. Iya, Ibu. Atau tidak ada mie memang sama sekali yang keluar. Iya. Nah, dan ini jadi dikasih susu formula 2 kali sehari. Iya. 2 kali sehari, Ibu. Tapi Ibu, kan status gizinya tadi anak tak berada di status gizi kurang. Kemudian saya lihat berdasarkan hasil yang Ibu berdasarkan penjelasan Ibu bahwa makanan yang diberikan anaknya Ibu itu berupa bubur sun, super bubur dengan susu formula, diberikan makan 3 kali sehari ya. Susu formulanya 2 kali sehari.
Baik Ibu. Ini Ibu, Ibu bisa lihat gambar ini. Tadi kita perhatikan Ibu ya. Ibu bisa jelaskan sedikit ini gambar apa Ibu? Bukan ini kayak siang pagi malam, maksudnya ini dikasihkannya begitu Ibu? Oh iya betul Ibu ya. Ini pemberian makannya ini 3 kali Ibu ya, minimal 3 kali berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan, 3-4 kali. Tapi contoh di sini pemberian makannya 3 kali, pagi, siang dan malam. Ditambah lagi Ibu, selain makanan utama kita berikan makanan selingan 2 kali sehari. Ibu, susu formulanya sebenarnya itu bisa dijadikan selingan Ibu. Tapi lebih bagusnya makanan selingan itu bisa dari buah-buahan, dari kue-kue gitu ya. Oh bisa dikasih kue-kue itu anakku? Bisa, tapi kue kayak bubur kacang hijau yang teksturnya tidak keras, ya kayak bubur bubur jagung tapi yang bertekstur. Ibu perhatikan gambar ini, bagaimana makanannya anak bayi usia 9 bulan Ibu? Kalau saya lihat-lihat di sini sudah bisa memegang makanan sendiri. Iya. Ini bentuk makanannya bagaimana Ibu? Kayak nasi ya? Tidak Ya. seperti bubur biasanya. Iya. Ibu kan memberikan anak Ibu sun dengan super bubur. Sebenarnya anak usia 9 sampai 11 bulan itu diberikan makanan pendamping ASI berupa makanan lokal, makanan yang ada di rumah saja. Jadi tidak perlu kita belikan lagi khusus untuk makanan bayi. Jadi makanan apa yang ada di rumah itu saja kita olah menjadi makanan pendampingnya ya. Misalkan Ibu masak nasi, masak sayur dengan masak ikan, itu saja yang kita olah dengan pertimbangan teksturnya. Teksturnya itu bentuk makanannya Ibu ya. Kalau usia 9 bulan itu teksturnya sudah dicincang. Jadi agak lebih kasar dari bubur yang kita berikan selama ini. Tapi anakku saya Ibu tidak mau dia kalau makan yang kasar-kasar begitu, dia lebih suka yang lembek-lembek, yang agak-agak lembut. Oh ya. Ya memang dari kebiasaan Ibu ya. Di usia 6 bulan anak itu sudah mulai diberi makan dengan tekstur yang lembek. Semakin bertambah usia, tekstur makanannya pun semakin ditingkatkan. Di usia 9 bulan seperti anak Ibu, dia kan harus sudah mampu makan makanan yang dicincang. Jadi perlu dicoba terus Ibu ya. Jangan mencoba satu kali dilepeh, tetap kita coba. Dicobakan terus menerus. Karena di usia 9 bulan itu bayi sudah belajar mengunyah Ibu. Kalau kita berikan makanan bertekstur lembut, kapan dia belajar mengunyahnya Ibu ya? Nah, dari sini juga Ibu bisa dijelaskan ini apa ini gambarnya? Menyusui? Ya, betul Ibu ya. Di usia 9 bulan itu bayinya kita masih membutuhkan ASI Ibu ya. Tapi bagaimana gitu Ibu? Saya masih asinya kurang, tidak keluar. Tidak keluar Ibu ya. Masa bisa asi lagi? Bisa Ibu, namanya relaktasi. Jadi kenapa penting pemberian ASI di usia 9 bulan? Karena ASI itu masih memenuhi 50% kebutuhan gizi bayi Ibu. 50% dari ASI, 50% dari MPASI. Makanya MPASI itu tidak perlu banyak-banyak dulu Ibu ya. 50 karena 50% yang memenuhi kebutuhan bayi. Jadi kalau masalah relaktasi masih bisa Ibu. Menyusui itu ASI itu diproduksi berdasarkan isapan. Semakin sering kita mengisap, bayinya maksudnya Ibu ya. Semakin sering bayi mengisap, produksi ASI semakin meningkat. Ya betul Ibu ya, semakin meningkat. Jadi sering-sering saja Ibu kasih menetek bayi tadi. Nanti pulang saya coba untuk sama jangan juga stres. Dikira enggak ada nih ASI, stres nih juga bagaimana nih? Iya itu juga Ibu, karena kan banyak sekali pekerjaan rumah yang harus bekerja, jadi kadang biasa pusing maka lagi kerja, anak baru menangis terus. Mengerti di ibu-ibu ya, sabar kina, memang perlu kesabaran kalau merawat si bayi. Jangankan bayi, anak-anak yang balita pun itu perlu sabar. Jadi sabar-sabar Ki. Terus kira-kira Ibu bisa relaksasi nih? Nanti saya usahakan untuk coba kasih relaksasi ke anak. Ibu selain itu gambar apa yang bisa kita lihat di sini Bu? Saya lihat banyak sekali jenis-jenis makanan di bawah sini. Sama ini juga ada tentang kebersihan. Iya betul Ibu ya.
Jadi kira-kira bubur sun yang kita kasih adik itu bervariasi atau tidak? Ya biasanya saya kasih kayak rasa pisang, rasa beras merah, itu jadi dia suka jadi itu. Ulang, tidak bervariasi rasanya. Ya betul Ibu ya. Ibu sudah tahu kalau bubur yang kemasan yang Ibu kasih itu tidak bervariasi. Yang bervariasi itu hanya rasanya Ibu ya. Kandungan gizinya itu tidak bervariasi. Ya. Kemudian ini masalah kebersihan perlu diperhatikan juga Ibu. Ketika kita ingin memberikan makan, bersentuhan dengan bayi, melakukan apapun kepada bayi kita, harusnya kita cuci tangan. Kira-kira kenapa Ibu kita harus cuci tangan? Kuman. Oh iya betul Ibu ya. Untuk menjaga kebersihan badannya kita ketika kontak dengan bayi. Ya ini ada contoh lagi Ibu. Tadi kan saya jelaskan MPASI itu tidak mesti dibeli. Iya. MPASI itu bisa diambil dari rumah. Apa yang kita buat itu saja, apa yang kita masak di rumah itu saja yang kita jadikan MPASI Bu ya. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan kita mau memberikan anaknya Ibu MPASI, usia 9 bulan kan anaknya Ibu ya. Nah, ini kita butuh 4 sendok makan saja. Oh sedikit jadi. Iya. Makanya dikasih MPASI jangan langsung banyak, kasihan. Karena lambungnya itu masih kecil dia juga, lagian masih kebutuhan gizinya itu masih terpenuhi dengan ASI. 50% di kebutuhan dari MPASI Ibu. Jadi ini bertahap dikasihkan. Biasa kan ibu-ibu begitu, langsung mau dia sabaran. Iya. Besar anaknya. Tapi kita lain tidak gitu. Tidak. Nah, ini kalau misalkan ada ikan di rumah, kita lihat dia seperti ini Ji, satu potong sedang Ji Ibu kebutuhannya. Nah, begini Ji contohnya makanan pendamping ASI untuk usia 9 bulan. Nggak ribet Ji Ibu. Tapi saya lihat di sini bergram-gram tidak punya Kak timbangan di rumah Ibu. Bagaimana itu bisa dikonversi ke ukuran rumah tangga Ibu Di. Kalau misalkan kita perkirakan makanannya bayi usia 9 sampai 11 bulan itu ada mangkok tak Ibu? Ada mangkok yang biasa itu yang kira-kira 250 mili. Mulai dari setengahnya itu dikasih bertahap sampai penuh itu mangkok. Oh, jadi mulai dari full. Oh, tidak Ibu, setengahnya dulu. Kasihan. Jangan terlalu dipaksa. Terus ini ada sayuran juga, ada kacang-kacangan. Tapi kita prioritaskan lauk hewani Ibu ya untuk tumbuh kembangnya, untuk mencegah stunting sekarang Ibu. Tapi tidak stunting anakku tuh. Kalau saya lihat dari kurvanya tadi ini enggak gitu, aman gitu, enggak stunting, cuman berat badannya kurang, gizi kurang gitu. Nah, Ibu ini contohnya bisa kita lihat Ibu. Kalau dari gambar ini ada yang Ibu belum mengerti, bisa Ibu pertanyakan. Bisa nih anak-anak dikasih santan? Bisa Ibu. Ini santan Ibu, gunanya apa? Santan kan tinggi lemaknya. Jadi kalau makanan pendamping ASI dikasih santan, dia energinya besar, tapi tidak merubah volume makanan. Maksudnya ukuran makanan itu sedikit tapi energinya banyak. Nah, itu gunanya santan dengan minyak Ibu. Tidak apa-apa makanannya kita tambah santan dengan minyak. Ya karena biasanya itu kemarin saya cobanya nasi sama kuah sayur. Kuahnya Ji. Iya, kuahnya sebenarnya tidak banyak Ji kebutuhan sayurnya anak-anak Ibu, apalagi masih bayi, itu untuk mencobakan Ji. Kasih belajar supaya terbiasa dengan rasa sayur Ibu. Jadi sangat bermanfaat itu santan dengan minyak Ibu setiap kali kasih MPASI, kasih minyak dengan santan penuhnya supaya bertambah energinya, cepat naik berat badannya anak tak. Ibu, ada yang mau kita tanyakan? Tidak ada lagi Ibu, sudah jelas sekali semuanya. Jadi yang perlu kita perhatikan kalau kita kasih makanan anak tak itu umurnya Ibu ya, umurnya kan sudah 9 bulan. Kita harus perhatikan teksturnya. Teksturnya itu tadi bagaimana tadi teksturnya makanan? Cincang. Ya betul Ibu ya, dicincang. Kemudian jumlahnya bagaimana jumlahnya? Jumlahnya tadi sebanyak 3 sampai 4 kali. Itu frekuensi Ibu dia jumlahnya. Mangkok itu apa tadi? Jumlahnya sebaik setengah dari 250. Ya, sampai penuh nantinya dikasih belajar. Kemudian apa lagi Bu?
frekuensinya tadi Iya, iya, 3 3 sampai Iya. 4 kali. Variasinya Iya. saya harus pakai makanan rumah supaya Iya, bervariasi. betul, Kan Ibu. kalau pakai bubur-bubur begitu Iya. cuma satu di variasinya. Ya. Kalau menurut Ibu bagaimana nih yang kita kasih sekarang? Yang saya kasih sekarang masih kurang, jadi pasti nanti saya akan ubah seperti ini. Saya nanti tambahkan porsinya, tambahkan juga frekuensinya, Ya. dan juga variasinya. Nanti saya pakai makanan rumah sebagai Ya, variasi. baik Ibu ya, bagus Ibu ya. Kalau asinya bagaimana Ibu? Nanti saya coba untuk relaktasi ya Ibu, Mantap, Ibu. supaya anak saya terpenuhi 50% dari kebutuhannya kan Ya, ya Ibu, supaya tinggal iya. sedikit saya makanannya tuh. Iya betul, luar biasa Ibu ya. Ibu mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa kita aplikasikan Ibu ya, supaya naik berat badannya anak tidak tetap terus di situ di 6 kilo, kasihan deh, supaya bagus status gizinya jadi status gizi baik. Deh, masih ada yang mau ditanyakan Ibu? Saya rasa cukup ya Ibu, banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat yang ku dapat. Jadi nanti bakalan ku aplikasikan ini ke kehidupannya anakku nanti setelah pulang ini. Oh iya. Dan jangan lupa Ibu bulan depan kesini lagi. Saya mau supaya bisa dilihat bagaimana perkembangannya anak. Ada perubahan status gizinya. Kalau bisa kita bawa anak Iya, aku bawa berarti anakku iya, nanti. supaya ditimbang ulang, Bi. Iya, makasih banyak Ibu. Mau makin kesini. Ya, kita luangkan waktu untuk kesini, Bi. Iya. Kalau gitu saya pamit pulang dulu Iya, tuh. Ibu makasih banyak Ibu, Di.